masih dibuang, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Langsung aja nih Mas Brian. Loh, di sini toh. Sambil duduk. Kembali galak. Ini percaya nggak percaya, ini realita nyata. Ini laptopnya mati lagi. Iya. Mungkin energi di sini memang sangat kuat sekali. Jadi orang nggak boleh macem-macem dan nggak boleh lengah. Iya. Semua yang ada di studio tolong harus fokus, jangan ada yang ngalamun. Ngelamun. Kalau ngalamun aku nggak tanggung jawab. Ya, orang pada pulang, lu masih sendirian di sini nggak? Ini mati nih. Makanya kembali ke langsung saja nih untuk Mas Brian ya. Kabarnya dirimu pernah punya pengalaman diteror oleh si hantu penculik anak. Monggo, monggo. Ya, itu kejadiannya sih anak saya yang pertama, Mas Tukul. Dia waktu itu masih berumur kurang dari 1 tahun. Kebetulan saya waktu itu kerja, istri saya pun karena sore dia mandi. Jadi anak itu posisinya ditinggal sendiri di dalam kamar. Iya. Istri saya selesai mandi begini, anak saya sudah dalam kondisinya nangis tapi nggak keluar air mata. Wah, kayak dompetmu. Nangis tapi nggak keluar air mata. Kalau pas waktu habis makan suruh bayar tuh. Akhirnya digendong sama istri saya, tetap menangis dan terus menangis, dibawa ke ruang tamu juga, nunjuknya ke arah keluar rumah. Siapanya, Mas? Anakku. Oh. Ya, akhirnya sama istri saya, dia mau bawa keluar karena takut posisinya sudah sore mau maghrib. Akhirnya nggak dibawa keluar. Akhirnya sama kakak perempuanku dibacain doa-doa lah ya. Itu dibilang percaya nggak percaya, tapi saat itu anak saya belum nyampe umur 1 tahun, dia sudah bisa mengatakan dengan jelas lantang 2 kali. Dia bilang sudah. Hah, sudah? Sudah, kata dia. Jadi pada saat dibacakan doa dia marah. Dia marah dan mengatakan lantang jelas seperti bukan suaranya dia, tapi suaranya itu jelas. Sudah. Merinding, Mas? Apanya? Aku. Hidungmu kok nggak merinding-merinding lagi? Hidungnya kagak merinding, dalamnya merinding. Pepi juga lihat. Seperti itu ya. Tapi begitu Mas Brian bercerita, ini percaya nggak percaya, Pega sama Pepi merasa merinding. Aku tangan kiri, Pepi tangan kanan. Pepi tangan kanan kiri. Nah, saya pernah dengar tentang bayi yang hilang dalam kandungan. Apakah itu perbuatan makhluk halus? Ini untuk untuk Mbah Dimas. Monggo, Mas. Ya benar. Jadi kadang-kadang ada 2 ya. Karena perbuatan makhluk halus. Yang kedua adalah orang yang bisa memindahkan janin. Orang yang bisa memindahkan janin. Percaya tidak percaya bahwa di Nusantara Indonesia ini ada orang yang bisa memindahkan janin. Memindahkan dari isi dipindahkan ke orang yang tidak bisa hamil. Betul. Dan ada juga yang memang diambil oleh makhluk halus. Kenapa, Mas? Kok ngeliatin di situ? enggak, ini ada. Gerak. Itu karena ada energi, Mas. Apa lagi nih? Pepi kebalik. Jadi ada yang ada dan juga ada yang sampai memindahkan janin. Betul. Itu biasanya sepengetahuan saya ya. Itu adalah yang suka dilakukan oleh makhluk halus itu adalah kuntilanak. Kuntilanak. Anaknya kuntil. Kuntilanak, jangan dipisah. Kembali ke tahan dulu ini, Mas, ada yang mau masuk nih. Bentar, ada yang masuk. Apaan, Mas? Ada yang mau masuk, serem banget. Benerin laptop. Bener. Kaget. Ini percaya nggak percaya, ini nyata. Biasanya laptop ini nggak sembarang laptop, ini mereknya aja Paimo itu biasa. Nggak sembarangan, ini limited edition. Laptop ini nggak sembarangan ini. Mas, selagi dibenerin mau tanya ke Mbak Dimas. Ya boleh, tapi pakai bahasa gaib ya.
Karena yang nanya orang gaib juga. Mbak Dimas, lo kamu ikut ngebenerin Mbak Dimas. Suka servis ini juga. Ya mungkin feelingnya Mbah Dimas itu energinya mengatakan di bawahnya Mbah Dimas. Coba sekarang tak kontrol juga. Coba. Bisa Mas. Nemu nggak Mas? Ada nggak? Nemu. Bener. Ternyata ada kabel yang colokannya belum masuk. Nih. Oh iya nih. benar. Iya benar. Ternyata bisa lepas dengan sendirinya. Iya. Nih, kalau nggak perlu tak colokin lagi. Colok Mas. Mana hidungmu nggak? Bukan. Colokannya. Nah, oke. Sekarang udah KO. Oke. Ya, sekarang sudah jadi. Nyalakan udah? Nyala. Nyala. Berarti Mbah Dimas sadar diri. Ternyata keinjek makanya. Benar. Itu gunanya mata kaki itu ya untuk lihat itu. Percuma ada mata kaki kalau injek-injek kayak gitu. Kembali ke Gue mau nanya tadi. Ya. Tadi mau nanya. Ya, mau silakan. Mbak Dimas bilang kan tadi sekarang di kota sudah mulai berkurang. Iya. Kira-kira Mbah, kan kita nggak tahu ya, saya kan awam. Apakah mereka bisa berinovasi nggak? Maksudnya kan lahannya misalnya tidak ada pohon besar, atau apakah mereka berinovasi? Apakah pindah ke gedung kosong atau kemana? Bisa. Gitu? Ya Bisa. itulah yang akan dilakukan oleh makhluk halus. Ketika ada ruangan yang kosong, gedungnya tidak dipakai lagi, ketika ruangan itu lembab atau tidak pernah terkena udara sama sekali, disitulah mereka tinggal. Sangat setuju sekali. Makanya untuk pemirsa maupun penonton yang ada studio, kalau Anda punya ruangan atau rumah yang itu jarang kena matahari dan nggak ada sirkulasi udara, hati-hati. Kenapa Itu harus Mas? sering dibuka tiap pagi, harus ada sirkulasi udara biar udara yang ada di situ berganti. Tidak mulek kayak pikiranmu itu. Sangat setuju dengan Bapak. Sangat setuju. Saya ngalami sendiri kalau ruangan kelihatannya kayak ada ketekanan energi kanan kiri semakin mendekat, itu berarti jarang. Kembali ke masih searching. Sorry pakai bahasa Inggris ya. Jadi saya kadang kalau mengeluarkan bahasa Inggris saya yang British, yang benar-benar dari Birmingham University, kalian pucat semua. Kamu tahu nggak namanya Julio Iglesias? Itu seorang penyanyi dari Spanyol yang sangat luar biasa sekali. Itu mengatakan dia pintar bahasa Inggris pada usia 44 tahun. Maka jangan pernah terlambat untuk belajar. Dan dulunya beliaunya itu adalah pemain kipernya dari Real Madrid. Real Madrid. Lo nggak percaya? Beda. Loh, enggak. Dulu waktu dia cedera jadi kiper, terus bawa ke rumah sakit, kenalan sama seorang perawat, terus dikasih gitar, akhirnya dia jadi seorang penyanyi. Lu nggak percaya sama gua, tanya sama Julio Iglesias. Anak-anak, tanya pertanyaan lagi tadi. Maaf, ternyata pertanyaan lagi. Itu belum nyala. Katanya pinter. Yang ngaku pinter ya siapa? Anak-anak yang keluar malam dan diculik hantu menjadi linglung. Ini bener nggak seperti mereka itu dulu pernah diculik oleh keluarganya sendiri untuk tebusan sendiri. Jahara. Agak menyambung dengan hal yang tadi. Iya. Anak yang saya ketemukan itu, dia itu selama 3 hari tidak bisa bicara. Oh. Iya. Tapi makan banyak ya. Nggak bisa makan, cuma minum aja. Jadi setelah harus 2 kali penanganan, saya baca doa segala macam, akhirnya bisa dikeluarin. Itu ada cacing, iya, ada kotoran dan segala macam. Di dalam, ya mulut itu keluar gitu, 2 kali. Akhirnya hari ketiga baru bisa bicara dan menangis. Gitu. Nah, Horor ya. betul. Tapi itu ada waktu-waktu tertentu nggak tadi Mas? Soalnya kalau yang anaknya Mas Brian itu kan menjelang maghrib kan waktu itu. Biasanya makhluk halus itu
akan membuka waktunya itu akan bertemu dengan manusia adalah dikala matahari terbenam dan matahari akan terbit. Oh, terbenam dan akan terbit. Iya. Subuh dong ya. Nah, makanan yang tadi dimuntahkan itulah yang membuat orangnya linglung, tidak bisa bicara. Sunrise dan sunset. Mbak lah, ketawa lah. Kalau aku ngeluarin bahasa Inggris British, kamu bingung. Balik, Jagain orang berusaha pinter tuh. Ya, sunrise kan matahari terbit. Sunset matahari terbenam. Ya, terserah. Tahan lagi mas, ada yang masuk lagi apa? Kok tadi keluar masuk aja kayak ini. Buat sekali-sekali kamu yang cantik itu loh. Kamu tuh badannya bagus loh, sini. Yang itu mas itu. Ini lagi. Berang-berang lagi, berang-berang. Percaya nggak percaya, ini biasanya nggak seperti ini. Nggak tahu apa temanya itu mengundang makhluk gaib. Berarti dia dipanggil seolah-olah ke sini, dia datang dan akhirnya ya kabel ya. Mas, ada suara ya? Ya. Kayak Apa? anak kecil bayi nangis gak? Aku denger di belakang Mas Tuku. Ya. Enggak itu. Merinding sini. Ya Mas ya? Iya. Lu baru sekarang merinding, gua seumur-umur deket lu merinding. Emang gua dedemit apa? Ayo mas, agak buruan. Ayo kembalikan kaleng kerupuk. Kembalikan kaleng kerupukmu. Mas itu mas. Untuk Mas Brian. Ini Brian itu apa pendeknya? Kalau panjang berantakan kemana-mana. Waktu diteror hantu, tindakan apa yang Mas Brian lakukan? Monggo. Waktu itu saya sempat bingung juga karena istri telepon saya panik. Akhirnya saya berusaha untuk secepatnya saya sampai di rumah. Saya sampai di rumah, saya datang itu memang kondisinya anak saya masih tetap menangis dan ingin keluar dari dalam rumah. Dia nggak mau di dalam rumah. Dia selalu tunjuk ke arah pintu keluar dan selalu inginnya di luar rumah. Akhirnya saya coba tanya-tanya ke tetangga semua yang ada di situ, anak saya ini kenapa kayak begini. Akhirnya dibilang, coba Pak ke Pak Ustadz sebelah katanya. Biasanya itu ada pakai air jampi-jampiannya. Akhirnya saya coba datang ke situ. Saya datang ke situ, saya hubungi ini, baru dia bilang, nanti saya akan ke situ setelah saya selesai sholat katanya. Oke, saya balik lagi ke rumah, jadi Syukurin. Jangan gitu dong mas. Pakai jatuh-jatuh nggak permisi nggak apa. Jadi tanya ke Pak Ustadz, Pak Abdul Hakim itu tadi. Siapa? Ustadz doang nyebutnya, tadi nggak ada nyebut nama. Terus. Lu ngarang-ngarang lu. Itu Abdul Hakim tukang ngodong-ngodong. ya terus ya akhirnya Suka ngarang. karena pada saat saya kembali dari rumah Ustadz Ini itu, nggak sembarangan. anak saya kan masih tetap menangis. Akhirnya saya bingung sendiri, akhirnya saya tetap gendong dia, saya tanya mau kemana sih, saya bilang saya gendong terus. Digendong? Dia tetap Nangis, menunjuk keluar, tetap menangis. Tunjuknya ke pintu itu. Menangis itu dia nggak keluar air mata sama sekali. Dan selalu tiap kali saya coba bacakan doa, selalu aja yang dia sebut itu sudah. Terus akhirnya solusinya apa? Sampai akhirnya. Akhirnya datang orang tua perempuan saya, mama, dia bilang Mama. dia ambil bangle sama peniti. Baru dia pasang bangle di peniti, baru dipasangin di baju anak saya, baru diambil air, dia usap di muka anak saya 3 kali. Langsung. Baru langsung berhenti minta nyusu kan, karena waktu itu masih posisinya Itu masih anaknya? nyusu. Iya. Ya, anaknya mas tak mau sebelahnya. Ini kan ngebahas anaknya, bukan bapaknya. Kan saya negesin aja. Ini kadang-kadang penontonnya yang dramatisir. Orang itu kalau ngomongnya anaknya gitu. Cuma gitu doang tuh malah doang. Balik kalah. Ya. Ngobrol sama yang nggak nyambung kayak gini. Oh jangan sembarangan, Mas. Berani petinju loh ini.
Kemarin aja sebetulnya my waiter emang ditemukan juga. Temukan tuh betulin di genteng anak. Pemirsa, obrolan saya kali ini semakin menarik saja. Kita undang penyanyi yang sangat luar biasa. Dan temennya yaitu Mela Barbie dan Diah Cempakasari. Care and share seperti apa, ada cerita apa lagi yang akan dibawa oleh bintang tamu. Masuk lagi ya. Jangan, bukan mak. Aku bersama kamu, aku bersama kamu, aku bersama kamu. Pakai jatuh-jatuh, nggak permisi, nggak apa. Jadi tanya ke Pak Ustadz, Pak Abdul Hakim itu tadi. Siapa? Ustadz doang nyebutnya, tadi nggak ada nyebut nama. Lo ngarang-ngarang lo. Itu tuh lagi tukang ngodong-ngodong. Ya terus, ya akhirnya Suka ngarang. karena pada saat saya kembali dari rumah Ustadz Ini itu, sembarangan. anak saya kan masih tetap menangis. Akhirnya saya bingung sendiri, akhirnya saya tetap gendong dia, saya tanya mau kemana sih, saya bilang saya gendong terus. Digendong? Dia tetap Nangis, menunjuk keluar, tetap menangis. Tunjuknya ke pintu itu. Menangis itu dia nggak keluar air mata sama sekali. Dan selalu tiap kali saya coba bacakan doa, selalu aja yang dia sebut itu sudah. Terus akhirnya solusinya apa? Sampai akhirnya. Akhirnya datang orang tua perempuan saya, mama, dia bilang Mama. dia ambil bangle sama peniti. Baru dia pasang bangle di peniti, baru dipasangin di baju anak saya, baru diambil air, dia usap di muka anak saya 3 kali. Langsung. Baru langsung berhenti minta nyusu kan, karena waktu itu masih posisinya Itu masih anaknya? nyusu. Iya. Ya, anaknya mas masuk sebelah. Ini kan ngebahas anaknya, bukan bapaknya. Kan saya negesin aja. Ini kadang-kadang tindakan apa yang Mas Brian lakukan, monggo? Waktu itu saya sempat bingung juga karena istri telepon saya panik. Akhirnya saya berusaha untuk secepatnya saya sampai di rumah. Saya sampai di rumah, saya datang itu memang kondisinya anak saya masih tetap menangis dan ingin keluar dari dalam rumah. Dia nggak mau di dalam rumah. Dia selalu tunjuk ke arah pintu keluar dan selalu inginnya di luar rumah. Akhirnya saya coba tanya-tanya ke tetangga semua yang ada di situ, anak saya ini kenapa kayak begini. Akhirnya dibilang, coba Pak ke Pak Ustadz sebelah katanya. Biasanya itu ada pakai air jampi-jampiannya. Akhirnya saya coba datang ke situ. Saya datang ke situ, saya hubungi ini, baru dia bilang, nanti saya akan ke situ setelah saya selesai sholat katanya. Oke, saya balik lagi ke rumah, jadi Syukurin. Jangan gitu dong mas. Pakai jatuh-jatuh, nggak permisi, nggak apa. Jadi tanya ke Pak Ustadz, Pak Abdul Hakim itu tadi. Siapa? Ustadz doang nyebutnya, tadi nggak ada nyebut nama. lo ngarang-ngarang lo. Itu tuh lagi tukang ngodong-ngodong. Ya terus, ya akhirnya Suka ngarang. karena pada saat saya kembali dari rumah Ustadz Ini itu, sembarangan. anak saya kan masih tetap menangis. Akhirnya saya bingung sendiri, akhirnya saya tetap gendong dia, saya tanya 1 tahun, dia sudah bisa mengatakan dengan jelas lantang 2 kali, dia bilang, sudah. Hah, sudah? Sudah, kata dia. Jadi pada saat dibacakan doa, dia marah. Dia marah dan mengatakan lantang jelas, seperti bukan suaranya dia, tapi suaranya itu jelas, sudah. Merinding mas. Apanya? Aku.
Hidungmu kok nggak merinding-merinding lagi? Hidungnya kagak merinding, dalamnya merinding. Pepi juga lihat. Seperti itu ya. Tapi begitu Mas Brian bercerita, ini percaya nggak percaya, Vega sama Pepi merasa merinding. Aku tangan kiri, Pepi tangan ini kanan. Pepi tangan kanan kiri. Nah, saya pernah dengar tentang bayi yang hilang dalam kandungan. Apakah itu perbuatan makhluk halus? Ini untuk si Untuk Mbah Dimas. Monggo, Mas. Ya benar. Jadi kadang-kadang ada dua ya. Karena perbuatan makhluk halus, yang kedua adalah orang yang bisa memindahkan janin. Orang yang Bisa memindahkan janin. Percaya tidak percaya bahwa di Nusantara Indonesia ini ada orang yang bisa memindahkan janin. Memindahkan dari isi dipindahkan ke orang yang tidak bisa hamil. Betul. Dan ada juga yang memang diambil oleh makhluk halus. Kenapa Mas? Kok Ada juga yang memang diambil oleh makhluk halus. Kenapa Mas? Kok ngeliatin di situ? enggak, ini ada. Gerak. Itu karena ada energi Mas. Apalagi nih. Wah. Pepi kebalik. Bisa aja lo. Jadi ada yang ada dan juga ada yang sampai memindahkan janin. Betul. Itu biasanya sepengetahuan saya ya. Itu adalah yang suka dilakukan oleh makhluk halus itu adalah kuntilanak. Kuntilanak. Anaknya kuntil. Kuntilanak Mas, jangan dipisah. Kembali ke tahan dulu ini, Mas, ada yang mau masuk nih. Bentar, ada yang masuk. Apaan Mas, ada yang mau masuk, serem banget. Benerin laptop. Berarti. Kaget. Kaget. Ini percaya nggak percaya, ini ternyata biasanya laptop ini nggak sembarang laptop, ini mereknya aja Paimo itu nggak sembarangan, ini limited edition laptop ini nggak sembarangan ini. Mas, selagi dibenerin mau tanya ke Mbak Dimas. Nemu nggak Mas? Ada nggak? Nemu. Bener. Ternyata ada kabel yang colokannya belum masuk. Nih. Oh iya nih. benar. Iya benar. Ternyata bisa lepas dengan sendirinya. Iya. Nih, kalau nggak perlu tak colokin lagi. Colok Mas. Mana hidungmu nggak? Bukan. Colokannya. Nah, oke. Sekarang udah KO. Oke. Ya, sekarang sudah jadi. Nyalakan udah. Nyala. Nyala. Berarti Mbah Dimas sadar diri. Ternyata keinjek makanya. Benar. Itu gunanya mata kaki itu ya untuk lihat itu. Percuma ada mata kaki kalau injek-injek kayak gitu. Kembali ke Gua mau nanya tadi. Ya. Tadi mau nanya. Ya, mau silakan. Mbak Dimas bilang kan tadi sekarang di kota sudah mulai berkurang. Ya. Kira-kira Mbah, kan kita nggak tahu ya, saya kan awam. Apakah mereka bisa berinovasi nggak? Maksudnya kan lahannya misalnya tidak ada pohon besar, atau apakah mereka berinovasi? Apakah pindah ke gedung kosong atau kemana? Bisa. Gitu?